Berhenti dan jawab pertanyaan ini untukku. Apakah kamu memasuki fase baru dalam hidupmu di tahun 2026 atau sekadar memperpanjang versi lama dirimu yang sama? Kebanyakan orang gagal bukan karena kurangnya tujuan atau usaha. Mereka gagal karena mereka maju sambil membawa beban yang terlalu berat. Ide yang sudah tidak sesuai lagi, kebiasaan yang dulu melindungi mereka, tetapi sekarang justru membatasi. Masalahnya bukanlah apa yang hilang, melainkan semua sampah yang tersisa. Ada sebuah sejarah kuno yang menjelaskannya dengan kejelasan. Seorang nelayan pergi melaut bersama kapalnya. Bukan badai yang membahayakan nyawanya. Muatan itulah yang benar-benar mengancam pelayarannya. Terakumulasi di bagian bawah kapal. Jaring tali yang rusak dan tua, benda-benda yang sudah tidak layak pakai. Cara itu berhasil, tetapi tidak ada yang berani melemparkannya. Ketika laut berguncang, perahu itu tidak bereaksi. Bukan karena kekuatan angin, tetapi oleh beban tidak perlu yang dibawanya. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh fakta-fakta, tetapi oleh penilaian yang kita pegang teguh secara internal. Dalam kehidupan modern, kita berpegang tanpa mempertanyakan harapan dan ketakutan orang lain, rutinitas warisan yang menjauhkan kita dari diri sejati. Semua itu memakan tempat mental dan emosional. Dan ketika rasa lelah mendalam karena hidup yang otomatis pun tiba, tidak ada lagi ruang untuk bermanuver. Sebelum memikirkan tujuan baru di tahun 2026, sebelum membuat daftar janji yang ambisius, ada pekerjaan yang lebih penting dan jujur. Pekerjaan untuk menghilangkan. Menghapus bukan berarti kehilangan, melainkan memulihkan ruang. Ruang untuk berpikir lebih baik, merasa lebih tenang, dan memilih dengan kesadaran yang lebih besar. Saat kamu menghapus yang tidak perlu, hal yang penting muncul tanpa perlu usaha. Itulah mengapa, sebelum tiba di 2026, ada 9 hal yang harus kamu paksa dirimu untuk lepaskan, jika tidak ingin terus menjalani siklus yang sama dengan kedok tahun baru. Pertama, rasa takut dihakimi oleh orang lain. Begitu banyak keputusan penting dalam hidupmu tidak lahir dari apa yang sebenarnya kamu inginkan, tetapi dari kekhawatiran diam. Apa yang akan mereka pikirkan? Pertanyaan yang tampaknya tidak bersalah itu telah membentuk karier, hubungan, dan pengunduran diri. Karena takut akan tatapan orang lain, kamu memilih opsi aman saat mendambakan sesuatu yang berbeda. Kamu diam saat suara batinmu ingin berbicara. Kamu menunda perubahan yang diperlukan karena tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Ini bukan pengecut, melainkan bentuk perlindungan yang dipelajari. Rasa takut ini biasanya tidak muncul sebagai kecemasan yang jelas, tidak disertai getaran atau panik. Ia menyamar sebagai kehati-hatian, kedewasaan, frasa seperti, "Ini belum waktunya," atau "Sebaiknya jangan menarik perhatian." Sedikit demi sedikit, hal itu membuatmu terbiasa hidup dengan mengukur setiap langkah sesuai persetujuan eksternal. Tanpa kamu sadari, kamu mulai membangun hidup sebagai respons konstan terhadap ekspektasi orang lain, sementara suaramu sendiri semakin redup. Epictetus mengungkapkannya dengan kejelasan berabad-abad lalu. Kita tidak menderita karena hal yang terjadi, tetapi karena penilaian kita tentang hal itu. Masalahnya bukan membiarkan orang lain memiliki pendapat, melainkan saat pendapat-pendapat itu mengatur keputusanmu. Dalam kehidupan modern, rasa takut ini semakin diperkuat oleh jaringan sosial, perbandingan terus-menerus, dan umpan balik langsung. Semuanya seolah sedang diawasi. Dalam skenario itu, banyak yang lebih memilih untuk berbaur daripada jujur pada diri sendiri. Jika kamu membawa rasa takut ini hingga tahun 2026, hasilnya dapat diprediksi. Tahun berganti, tetapi hidup tidak. Kamu terus memainkan peran yang dapat diterima, fungsional, dan secara sosial benar. Dari luar terlihat seperti stabilitas. Di dalam, ada perasaan terus-menerus menjalani hidup setengah-setengah. Kamu menjadi ahli dalam memenuhi kewajiban, tetapi merindukan dirimu sendiri. Seiring waktu,
Keterputusan itu akan muncul sebagai kelelahan emosional, frustrasi tanpa nama, atau perasaan telah mengikuti jalan orang lain. Menghilangkan rasa takut ini bukan berarti menjadi acuh atau menantang. Ini bukan tentang memprovokasi atau membuktikan sesuatu. Ini tentang mengubah kriteria dari mana kamu memutuskan. Mulailah bertanya pada diri sendiri, menurutku, apa arti kejujuran? Bahkan ketika itu tidak mendapat tepuk tangan, ambil keputusan tanpa perlu menjelaskannya kepada mereka yang tidak menjalani hidupmu. Terimalah bahwa tidak semua orang akan mengerti jalanmu, dan itu tidak apa-apa. Keterpisahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini adalah latihan harian. Pilih sebuah kebenaran pribadi kecil di atas kenyamanan sosial. Katakan tidak ketika dulu kamu selalu berkata ya karena kebiasaan. Bertindaklah berdasarkan konsistensi internal, meski tidak langsung mendapat persetujuan. Ini adalah proses sunyi yang membebaskan. Saat kamu berhenti hidup demi tatapan orang lain, sesuatu berubah di dalam. Kamu mendapatkan kembali energi, kejelasan, arah. Kamu mulai merasa bahwa tindakanmu adalah milikmu, dan perasaan itu berubah seiring waktu menjadi kedamaian. Bukan euforia, melainkan ketenangan yang mantap, yang menyertai seseorang yang tahu telah jujur pada dirinya sendiri. Jika di tahun 2026 kamu masih takut akan apa yang orang lain pikirkan, kamu akan terus menunda hidupmu. Namun, jika kamu memutuskan melepaskannya sekarang, kamu mungkin tidak akan mendapat tepuk tangan, tetapi akan memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan pikiran untuk berjalan dengan caramu sendiri tanpa meminta izin. Kedua, hubungan yang menguras energimu. Tidak semua hubungan yang merusak terlihat jelas. Tidak selalu ada teriakan, pengkhianatan, atau konflik terbuka. Beberapa hubungan tampak normal dari luar. Percakapan ramah, rutinitas bersama, kehadiran konstan namun tanpa kehadiran sejati. Namun, setelah setiap pertemuan, selalu ada sesuatu yang terasa lebih berat di dalam dirimu. Pikiran lelah, semangat rendah, motivasi melemah. Kamu tidak bisa menjelaskannya, tetapi kamu merasakannya. Ini adalah sinyal diam yang dipelajari banyak orang untuk diabaikan. Hubungan-hubungan ini tidak akan menghancurkanmu tiba-tiba. Mereka melelahkanmu sedikit demi sedikit. Mereka tidak mendorongmu ke jurang, tetapi membimbingmu secara bertahap melemah, membuatmu terbiasa beroperasi dengan energi yang lebih sedikit, dukungan emosional yang sangat kamu butuhkan untuk hidup baik. Dan karena tidak ada drama, karena semuanya tampak benar, kamu menoleransinya lebih lama dari seharusnya. Masalahnya adalah tubuh dan pikiran tidak berbohong. Ketika sebuah hubungan membuatmu terus-menerus kelelahan, itu tidak netral. Ia mengonsumsi sumber daya berharga, perhatian, waktumu, ketenangan batin, dan dalam jangka panjang, harganya sangat mahal. Mengapa begitu sulit melepaskan tautan jenis ini? Karena hubungan ini didukung bukan oleh cinta, melainkan oleh kewajiban, gagasan bahwa kamu harus ada di sana, takut terlihat tidak tahu berterima kasih, atau khawatir menyakiti seseorang meski orang itu tidak menjagamu dengan baik. Banyak orang lebih suka pergi sebelum mengecewakan. Mereka lebih memilih memikul beban daripada menghadapi ketidaknyamanan menetapkan batasan. Seneca memperingatkan bahwa tidak ada kerugian yang lebih serius daripada kehilangan waktu dan energi yang disalurkan tanpa disadari. Dalam pandangannya, mengelilingi diri dengan orang-orang yang menguras kedamaianmu bukanlah tindakan kemurahan hati, melainkan pengabaian terhadap dirimu sendiri. Dalam kehidupan modern, pengabaian ini telah menjadi lumrah. Loyalitas dikacaukan dengan pengorbanan terus-menerus. Kedekatan dibingungkan dengan ketersediaan mutlak. Hasilnya dapat diprediksi. Jika kamu membawa hubungan-hubungan ini hingga 2026, kamu akan tiba secara emosional miskin. Bukan karena tidak punya orang di sekitar, tetapi karena tidak ada ruang interior yang sesuai. Energimu akan terfragmentasi, kesabaranmu terkikis, kemampuanmu untuk menikmati berkurang, dan yang paling serius, kamu tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk membangun hubungan yang lebih sehat
atau berinvestasi dalam pertumbuhan diri. Ketika energi habis untuk mempertahankan hubungan yang menguras, tidak akan ada yang tersisa untuk memelihara apa yang benar-benar penting. Proyekmu, kesejahteraanmu, ketenangan pikiranmu di masa depan. Kamu mulai hidup dalam mode bertahan hidup emosional, memenuhi kebutuhan orang lain, sementara mengesampingkan diri sendiri. Menghapus hubungan jenis ini tidak selalu berarti konfrontasi kekejaman. Tidak perlu melanggar, menuduh, atau membenarkan diri. Stoikisme menawarkan cara lain yang jauh lebih tenang dan efektif. Penarikan diri secara diam-diam. Kurangi kehadiran, investasi emosional, berhenti memprioritaskan, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk kejelasan. Kamu berhenti selalu tersedia, merespons dengan kurang tergesa-gesa, dan kurang berbagi tentang duniamu. Kamu menyesuaikan jarak tanpa mengumumkannya. Seiring waktu, hubungan tersebut akan dikonfigurasi ulang atau bubar dengan sendirinya, tanpa skandal, tanpa pelaku, tanpa keausan tambahan. Jenis pembatasan jarak ini membutuhkan kekuatan batin karena pada awalnya rasa bersalah muncul, perasaan karena mengecewakan seseorang. Namun, jika kamu amati dengan jujur, kamu akan paham bahwa kamu tidak berhenti. Kamu melindungi energimu. Dan melindungi energimu adalah tindakan tanggung jawab, bukan keegoisan. Saat kamu mulai melepaskan hubungan yang membuatmu hampa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruang muncul, keheningan batin, keringanan emosional. Tiba-tiba kamu memiliki lebih banyak kesabaran, kejelasan, dan kehadiran bagi orang-orang yang memberi makan jiwamu, dan terutama bagi dirimu sendiri. Kedua, hubungan yang menguras energimu. Tidak semua hubungan yang merusak terlihat jelas. Tidak selalu ada teriakan, pengkhianatan, atau konflik terbuka. Beberapa hubungan tampak normal dari luar. Percakapan ramah, rutinitas bersama, kehadiran konstan namun tanpa kehadiran sejati. Namun, setelah setiap pertemuan, selalu ada sesuatu yang terasa lebih berat di dalam dirimu. Pikiran lelah, semangat rendah, motivasi melemah. Kamu tidak bisa menjelaskannya, tetapi kamu merasakannya. Ini adalah sinyal diam yang dipelajari banyak orang untuk diabaikan. Hubungan-hubungan ini tidak akan menghancurkanmu tiba-tiba. Mereka melelahkanmu sedikit demi sedikit. Mereka tidak mendorongmu ke jurang, tetapi membimbingmu secara bertahap melemah, membuatmu terbiasa beroperasi dengan energi yang lebih sedikit. Dukungan emosional yang sangat kamu butuhkan untuk hidup baik. Dan karena tidak ada drama, karena semuanya tampak benar, kamu menoleransinya lebih lama dari seharusnya. Masalahnya adalah tubuh dan pikiran tidak berbohong. Ketika sebuah hubungan membuatmu terus-menerus kelelahan, itu tidak netral. Ia mengonsumsi sumber daya berharga, perhatian, waktumu, ketenangan batin, dan dalam jangka panjang, harganya sangat mahal. Mengapa begitu sulit melepaskan tautan jenis ini? Karena hubungan ini didukung bukan oleh cinta, melainkan oleh kewajiban, gagasan bahwa kamu harus ada di sana, takut terlihat tidak tahu berterima kasih, atau khawatir menyakiti seseorang meski orang itu tidak menjagamu dengan baik. Banyak orang lebih suka pergi sebelum mengecewakan. Mereka lebih memilih memikul beban daripada menghadapi ketidaknyamanan menetapkan batasan. Seneca memperingatkan bahwa tidak ada kerugian yang lebih serius daripada kehilangan waktu dan energi yang disalurkan tanpa disadari. Dalam pandangannya, mengelilingi diri dengan orang-orang yang menguras kedamaianmu bukanlah tindakan kemurahan hati, melainkan pengabaian terhadap dirimu sendiri. Dalam kehidupan modern, pengabaian ini telah menjadi lumrah. Loyalitas dikacaukan dengan pengorbanan terus-menerus. Kedekatan dibingungkan dengan ketersediaan mutlak. Hasilnya dapat diprediksi. Jika kamu membawa hubungan-hubungan ini hingga 2026, kamu akan tiba secara emosional miskin. Bukan karena tidak punya orang di sekitar, tetapi karena tidak ada ruang interior yang sesuai. Energimu akan terfragmentasi, kesabaranmu terkikis, kemampuanmu untuk menikmati berkurang, dan yang paling serius,
Kamu tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk membangun hubungan yang lebih sehat atau berinvestasi dalam pertumbuhan diri. Ketika energi habis untuk mempertahankan hubungan yang menguras, tidak akan ada yang tersisa untuk memelihara apa yang benar-benar penting. Proyekmu, kesejahteraanmu, ketenangan pikiranmu di masa depan. Kamu mulai hidup dalam mode bertahan hidup emosional, memenuhi kebutuhan orang lain, sementara mengesampingkan diri sendiri. Menghapus hubungan jenis ini tidak selalu berarti konfrontasi kekejaman. Tidak perlu melanggar, menuduh, atau membenarkan diri. Stoikisme menawarkan cara lain yang jauh lebih tenang dan efektif. Penarikan diri secara diam-diam. Kurangi kehadiran, investasi emosional, berhenti memprioritaskan. Bukan sebagai hukuman, tetapi untuk kejelasan. Kamu berhenti selalu tersedia, merespons dengan kurang tergesa-gesa, dan kurang berbagi tentang duniamu. Kamu menyesuaikan jarak tanpa mengumumkannya. Seiring waktu, hubungan tersebut akan dikonfigurasi ulang atau bubar dengan sendirinya, tanpa skandal, tanpa pelaku, tanpa keausan tambahan. Jenis pembatasan jarak ini membutuhkan kekuatan batin karena pada awalnya rasa bersalah muncul, perasaan karena mengecewakan seseorang. Namun, jika kamu amati dengan jujur, kamu akan paham bahwa kamu tidak berhenti. Kamu melindungi energimu, dan melindungi energimu adalah tindakan tanggung jawab, bukan keegoisan. Saat kamu mulai melepaskan hubungan yang membuatmu hampa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruang muncul, keheningan batin, keringanan emosional. Tiba-tiba kamu memiliki lebih banyak kesabaran, kejelasan, dan kehadiran bagi orang-orang yang memberi makan jiwamu, dan terutama bagi dirimu sendiri. Tidak semua orang yang menjadi bagian dari masa lalumu akan menemanimu di masa depan. Beberapa orang memenuhi peran sementara yang lain hanya tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Menerima hal ini bukanlah penolakan, melainkan pemahaman matang tentang perubahan. Jika kamu membawa hubungan yang menguras energimu hingga ke inti 2026, kamu akan memikul beban tak terlihat yang konstan, dan tidak ada tahun baru yang akan mengkompensasi energi yang dikelola dengan buruk. Namun, jika kamu memutuskan melepaskannya sekarang, kamu tidak akan menang dengan persetujuan, tetapi akan mendapatkan sesuatu yang lebih abadi. Keringanan, kejelasan, dan kemungkinan nyata untuk membangun kehidupan yang lebih tenang di tahun-tahun mendatang. Karena pada akhirnya, menjaga energimu hari ini adalah cara terpenting untuk menjaga kedamaian batinmu esok hari. Ketiga, kebiasaan kecil yang merusak diri sendiri dalam keheningan. Kebanyakan orang percaya hidup mereka ditentukan oleh keputusan besar, pekerjaan, hubungan, perubahan radikal. Namun, kenyataannya lebih tenang dan tanpa henti. Bukan pengaruh-pengaruh besar yang membentuk takdirmu, melainkan kesalahan-kesalahan kecil dari kebiasaan yang kamu ulangi setiap hari tanpa mempertanyakannya. Melihat ponsel tanpa berpikir, mengonsumsi konten kekosongan untuk mengisi keheningan, menunda yang penting demi merasa lelah, hidup dengan autopilot, bereaksi lebih dari yang kamu rencanakan. Kebiasaan-kebiasaan ini tampak tidak berbahaya, karena tidak membuat kebisingan, tidak menimbulkan rasa bersalah, dan tidak memicu krisis yang terlihat. Namun, mereka menyusup ke dalam rutinitasmu seperti arus lambat yang mengalihkan arahmu. Setiap kali kamu memilih yang mudah daripada yang penting, sesuatu dalam dirimu melemah. Tidak tiba-tiba, tetapi hampir tak kelihatan. Bahaya kebiasaan ini tidak terletak pada intensitasnya, melainkan pada kekonstanannya. Mereka tidak menghancurkanmu saat ini, tetapi melelahkanmu seiring waktu. Selama bertahun-tahun, mereka mencuri perhatian dan energi mentalmu, membiasakanmu menghindari upaya tepat pada saat paling dibutuhkan. Dan ketika suatu hari kamu memutuskan untuk berubah, kamu menyadari tidak lagi memiliki kekuatan yang sebelumnya kamu anggap biasa. Marcus Aurelius menjelaskannya dengan sederhana. Jiwaku diwarnai dengan warna pikiranku yang berulang. Dalam konteks modern, pikiranmu menjadi refleksi dari apa yang kamu konsumsi dan praktikkan sehari-hari. Jika kamu memberi makan gangguan terus-menerus, kamu kehilangan kedalaman.
Jika kamu menormalkan penundaan, kamu melemahkan karaktermu, bukan karena tidak mampu, tetapi karena setiap hari kamu berlatih untuk tidak bertindak. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sangat berbahaya karena menawarkan pertolongan segera, pelarian singkat, perasaan tenang yang salah. Keringanan itu datang dengan harga mahal, membuatmu semakin kacau, tidak puas, dan jauh dari kehidupan yang ingin kamu bangun. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin normal rasanya hidup di bawah potensimu yang sebenarnya. Jebakannya adalah berpikir bahwa perubahan membutuhkan transformasi radikal, rencana sempurna, atau disiplin heroik. Stoikisme mengusulkan sebaliknya. Perubahan nyata dimulai dengan pengamatan, dengan memberi diri kesempatan untuk menghitung tepat pada saat kamu mengulangi perilaku yang tidak memberikan manfaat. Bukan besok atau pekan depan. Saat kamu menyadari sedang menghindari tugas penting, berhentilah. Saat kamu menemukan diri mengonsumsi konten yang tidak bermanfaat, tutup aplikasinya. Saat kamu akui bertindak karena inersia, pilihlah sesuatu yang berbeda, meski kecil, bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membantumu pulihkan kendali. Menghapus kebiasaan ini sebelum tahun 2026 bukan berarti menjadi kaku atau obsesif. Ini berarti berhenti memperlakukan diri seperti orang yang tidak pantas mendapat perhatian. Awasi setiap hari dengan kejujuran tenang, identifikasi tindakan apapun, sekecil apapun, yang menjauhkanmu dari kehidupan yang kamu inginkan dalam jangka panjang, dan potong satu persatu. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu berhenti merusak dirimu sendiri secara terus-menerus. Setiap kebiasaan yang dihilangkan akan membebaskan sedikit energi, kejelasan, dan waktu. Seiring waktu, akumulasi diam itu menjadi kekuatan batin. Saat kamu mengurangi gangguan, kehadiran kembali. Saat kamu mengurangi penundaan, kepercayaan diri mulai muncul. Saat kamu meninggalkan autopilot, kamu merasakan kembali bahwa hidupmu memang pantas. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu memilih lagi. Jika kamu membawa kebiasaan ini hingga 2026, kamu juga membawa akar stagnasi. Tidak ada tahun baru yang bisa menggantikan rutinitas yang melemahkanmu setiap hari. Namun, jika kamu memutuskan mengamati diri dan melepaskannya sekarang, tanpa drama dan rasa bersalah, sesuatu berubah di latar belakang. Kamu mulai membangun kehidupan yang lebih sadar, selaras, dan ringan. Seiring waktu, konsistensi sehari-hari itu menjadi ketenangan yang dicari banyak orang, namun hanya sedikit yang mampu memupuk. Karena yang paling menyakitimu bukanlah tujuan besar, melainkan tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang kamu putuskan untuk tidak pertanyakan. Membebaskan diri dari itu adalah salah satu hadiah paling berharga yang dapat kamu berikan untuk masa depanmu. Keempat, kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ada ilusi yang meluas dalam kehidupan modern. Ide bahwa jika kamu merencanakan cukup, mengantisipasi setiap skenario, dan khawatir terlebih dahulu, maka kamu akan aman. Banyak orang hidup seperti ini, memeriksa masa depan berulang kali, menyesuaikan detail, membayangkan berbagai kemungkinan kesalahan. Mereka percaya bahwa kendali adalah bentuk perlindungan, tetapi dalam realita, itu adalah sumber tegangan konstan. Hidup tidak bergerak sesuai prediksimu. Tidak peduli perhitungan apapun, akan selalu ada variabel di luar jangkauanmu. Orang yang bertindak di luar dugaan, keadaan yang berubah tanpa peringatan, hasil yang tidak sepenuhnya bergantung pada usahamu. Masalahnya bukan pada rencanamu, melainkan ketika kamu mengacaukan perencanaan dengan kendali penuh atas realitas. Ketika kebutuhan akan kendali menjadi obsesi, harganya mahal. Kecemasan terus-menerus, perasaan selalu waspada, pikiran tak beristirahat, tubuh tegang. Setiap kejadian tak terduga dialami sebagai ancaman pribadi. Dan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, muncul frustrasi, kemarahan, atau kekecewaan pada diri sendiri dan dunia. Jenis keausan ini tidak langsung terlihat, ia terakumulasi setiap hari. Kamu terbiasa tinggal dalam keadaan kewaspadaan mental, mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Keputusan orang lain, reaksi mereka, jalannya peristiwa alamiah. Perjuangan dalam diam ini pada akhirnya akan membuatmu kelelahan.
Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan kejelasan tenang. Ingatlah bahwa manusia hanya memiliki kekuatan nyata atas tindakan dan penilaian dirinya sendiri, tidak lebih dari itu. Bukan hasilnya, bukan keadaan eksternal, bukan perilaku orang lain. Ketika kamu melupakan ini, kamu mulai berkelahi dengan realitas alih-alih menghuninya, dan pertarungan itu selalu kalah. Jika kamu membawa kebutuhan akan kendali ini hingga tahun 2026, kamu akan tiba dalam keadaan lelah sebelum memulai. Bukan karena hidup lebih sulit, tetapi karena kamu menjadi lebih kaku, tidak mampu beradaptasi, tidak mampu mengalir. Setiap perubahan tak terduga akan terasa seperti kekalahan, setiap liku-liku takdir seperti ketidakadilan. Kamu akan hidup bereaksi, bukan benar-benar hidup. Selanjutnya, kontrol berlebihan memiliki efek diam lainnya. Ia memutus hubunganmu dengan masa kini. Kamu begitu fokus pada apa yang mungkin terjadi sehingga tidak menikmati apa yang sedang terjadi. Masa kini berubah menjadi formalitas sederhana menuju masa depan yang tak pernah datang seperti yang diharapkan. Kamu hanya membayangkannya. Dan begitulah tahun-tahun berlalu dalam ketegangan, menunggu, dan ketahanan. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah atau menjadi pasif. Ini berarti mendefinisikan ulang di mana kamu meletakkan energimu. Berhenti mencoba mendominasi apa yang tidak bergantung padamu, dan mulai memperkuat apa yang ada dalam kendalimu. Keputusanmu, sikapmu, caramu menanggapi hal tak terduga. Itulah kekuatan sejati di dalam. Sebelum 2026, latihlah kejernihan ini. Dengarkan pikiranmu dan lihat berapa banyak kekhawatiranmu berkisar pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Opini, faktor eksternal, hasil di masa depan, skenario berimajinasi. Sedikit demi sedikit, belajarlah untuk membiarkannya pergi. Bukan tiba-tiba atau dengan penyangkalan, melainkan dengan kesadaran. Setiap kali pikiran ingin mengendalikan, ingatkan di mana tanggung jawabmu sebenarnya. Alih-alih kekakuan, tumbuhkan kemampuan beradaptasi. Alih-alih pandangan ke depan yang obsesif, kembangkan kehadiran. Pelajari cara merespons dengan lebih baik alih-alih mengantisipasi segalanya. Hidup tidak meminta kontrol mutlak. Ia menuntut fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan bahwa kamu bisa mengatasi apapun yang datang, meski bukan seperti yang kamu harapkan. Ketika kamu mengurangi kebutuhan akan kontrol, sesuatu berubah secara mendasar. Tubuh rileks, pikiran jernih. Kamu mulai menerima ketidakpastian sebagai bagian alami keberadaan, bukan musuh. Dan dalam penerimaan itu, suasana tenang yang lebih stabil muncul daripada rencana sempurna apapun. Dunia tidak membutuhkanmu mencapai 2026 seperti seseorang yang memiliki segalanya dalam kendali. Dunia membutuhkanmu datang dengan energi, kejelasan, dan kemampuan beradaptasi. Karena masa depan bukan milik mereka yang mencoba mengendalikannya, melainkan mereka yang tahu bergerak di dalamnya tanpa merusak diri. Melepaskan kendali tidak akan melemahkanmu. Ia membebaskanmu. Dan kebebasan batin itu adalah salah satu bentuk perdamaian terdalam yang dapat kamu bangun untuk tahun-tahun mendatang. Kelima, harapan tidak realistis tentang dirimu sendiri dan orang lain. Banyak ketegangan dan beban harian tidak berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang kamu harapkan seharusnya terjadi. Ekspektasi tidak lahir dalam kehampaan. Mereka terbentuk perlahan dari masa kanak-kanak, keluarga, sekolah, budaya, dan perbandingan konstan. Kamu belajar bagaimana seharusnya dirimu, pada usia berapa harus mencapai hal-hal tertentu, bagaimana orang lain harus bersikap baik kepadamu. Tanpa disadari, kamu memasukkan standar yang tidak pernah kamu pilih secara sadar. Sebagian harapan itu bahkan bukan milikmu. Itu adalah warisan tak terlihat. Gagasan tentang kesuksesan, stabilitas, cinta, kedewasaan. Model eksternal yang kamu terima sebagai milikmu hanya karena selalu ada di sana. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan naskah itu, frustrasi muncul. Bukan karena kamu gagal, melainkan karena kerangka acuannya tidak nyata. Seiring waktu, hidup di bawah ekspektasi tidak realistis memiliki efek korosif. Apapun yang kamu lakukan rasanya tidak pernah cukup. Selalu ada kekurangan sesuatu. Kamu selalu datang terlambat ke sebuah gawang yang bergerak.
Kamu menuntut lebih banyak dari diri sendiri daripada yang masuk akal secara manusiawi. Dan pada saat yang sama, kamu menjadi kecewa pada orang lain karena tidak mewujudkan apa yang kamu bayangkan. Ini menciptakan perasaan ketidakpuasan terus-menerus. Kamu tidak beristirahat bahkan ketika terus bergerak maju. Marcus Aurelius mengingatkan dengan tenang, sebagian besar penderitaan manusia berasal dari menuntut realitas berperilaku sesuai keinginan kita, bukan belajar melihatnya apa adanya. Saat kamu berpegang pada ekspektasi kaku, kamu tidak hanya menjadi terlalu keras pada diri sendiri, tetapi juga tidak adil pada orang lain. Kamu berharap mereka memahami, merespons, bertindak seperti yang kamu lakukan. Dan ketika itu tidak terjadi, kamu menafsirkannya sebagai kesalahan, bukan sebagai perbedaan. Jika kamu membawa harapan-harapan ini hingga 2026, keausan dan kerusakan akan parah. Kamu akan hidup dalam perlombaan konstan melawan versi ideal yang tak pernah tercapai. Setiap pencapaian akan kehilangan nilai dengan cepat. Setiap kesalahan terasa seperti konfirmasi ketidakcukupan. Dan hubungan akan tegang karena tidak ada yang bisa menahan beban harapan tidak nyata untuk waktu lama. Hasilnya bukan pertumbuhan, melainkan penipisan. Kamu terlihat menuntut dari luar dan rapuh di dalam. Kamu kehilangan kemampuan menikmati proses karena perhatianmu terjebak dalam hasil sempurna yang jarang datang. Meski demikian, kemajuan nyata sering tidak disadari. Menghilangkan ekspektasi tidak realistis bukan berarti pasrah atau menerima keadaan lebih sedikit. Ini berarti membedakan dengan jelas harapan mana yang menjadi milikmu dan mana yang tidak. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apa yang kutuntut dari diriku sendiri? Apakah ini aspirasi tulus atau tekanan yang kupelajari? Apa yang kuharapkan dari orang lain? Apakah ini masuk akal atau proyeksiku? Penyesuaian pertama terjadi dalam dialog internal. Ubah cara kamu berbicara pada diri sendiri. Beralih dari permintaan terus-menerus ke evaluasi yang lebih adil. Hargai usaha, bukan hanya hasil. Biarkan kesalahan sebagai bagian alami proses, bukan kegagalan pribadi. Saat kamu berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, kamu mendapatkan kembali energi untuk benar-benar meningkatkan diri. Penyesuaian kedua bersifat eksternal. Terima bahwa orang lain tidak di sini untuk memenuhi harapanmu. Setiap orang bertindak berdasarkan sejarah, batasan, dan tingkat kesadarannya sendiri. Saat kamu melepaskan kebutuhan agar mereka menjadi berbeda, kamu mengurangi konflik dan memperluas kedamaianmu. Pendekatan Stoik tidak menyangkal keinginan menjadi lebih baik. Ia mengajakmu fokus pada apa yang tergantung padamu. Niatmu, konsistensimu, sikapmu terhadap perjalanan. Hasil berhenti menjadi obsesi dan menjadi konsekuensi. Ketika kamu membebaskan diri dari ekspektasi tidak realistis, sesuatu berubah di latar belakang. Kamu merasa lebih ringan, lebih hadir. Kamu mulai menghargai kemajuan pembelajaran yang tenang dan bertahap, koherensi internal. Kehidupan berhenti menjadi evaluasi konstan dan menjadi sebuah praktik. Menjatuhkan ekspektasi tidak realistis bukan menyerah. Itu melepaskan energi yang terperangkap dalam cita-cita mustahil. Ini tentang berhenti menghukum dirimu karena bukan versi fiktif dari dirimu sendiri. Dan pembebasan itu, seiring waktu, berubah menjadi cara hidup yang lebih tenang dan jujur. Karena ketika kamu menerima kenyataan tanpa bertengkar dengannya, kamu tidak kalah ambisi. Kamu mendapatkan kejelasan. Dan kejelasan adalah salah satu fondasi paling kokoh dari perdamaian tahan lama. Keenam, kebutuhan konstan untuk selalu benar. Ada jebakan tersembunyi yang tidak disadari banyak orang tepat waktu. Mengubah setiap percakapan menjadi lingkungan untuk menunjukkan nilai diri. Kita tidak berbicara untuk memahami, melainkan untuk menang. Kita tidak mendengar untuk terhubung, melainkan untuk merespons lebih baik. Sedikit demi sedikit, kebutuhan untuk selalu benar menjadi sebuah identitas. Namun, meski meninggalkan posisi yang baik, kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Pada akhirnya, kebutuhan ini tidak timbul dari rasa aman, melainkan dari ketakutan. Takut terlihat lemah, takut tidak dihormati, takut tidak eksis jika tidak memaksakan pendapat pribadi. Itulah mengapa bahkan topik kecil menjadi arena diskusi.
Setiap perselisihan dialami sebagai ancaman. Setiap sudut pandang berbeda diserang secara pribadi. Jadi, apa yang bisa menjadi pertukaran manusiawi berubah menjadi perjuangan ego. Dan meski terkadang kamu menang dalam argumen, selalu ada sesuatu yang kalah. Energi, ketenangan, kedekatan. Percakapan berakhir, tetapi tubuh tetap tegang. Pikiran terus meninjau apa yang telah dikatakan. Hubungan mereda, meski tak dikatakan keras. Marcus Aurelius memperingatkan bahwa tidak ada gunanya mengorbankan ketenangan batin yang lahir dari kebutuhan untuk menang. Bagi Stoikisme, memiliki akal sehat tidak seberharga hidup dalam keselarasan dengan diri sendiri dan orang lain. Namun dalam kehidupan modern, kita telah dilatih untuk lebih banyak berdebat daripada memahami, bereaksi daripada mendengarkan. Konsekuensinya jelas. Hidup dengan penjaga selalu tinggi itu melelahkan. Mempertahankan postur itu sepanjang waktu melelahkan. Hubungan menjadi dangkal atau tegang. Orang berhenti membuka diri padamu karena tahu akan ditegur, bukan didengar. Dan tanpa sadar, kamu dikelilingi keheningan atau percakapan kosong, meski ditemani. Selain itu, pikiran tidak pernah istirahat. Ia selalu waspada dan siap siaga untuk menanggapi, membenarkan, menangkal. Ketegangan konstan itu menumpuk dan muncul sebagai rasa mudah tersinggung, kelelahan mental, atau kesulitan menikmati masa kini. Karena ketika pikiran bersaing, ia tidak bisa bersantai. Jika kamu menyeret kebutuhan ini hingga 2026, kamu akan memasuki tahun baru dengan kepala berat. Bukan karena banyak masalah nyata, melainkan karena konflik tidak perlu. Kamu akan terus memenangkan argumen, tetapi kehilangan kedamaian. Dan seiring waktu, pertukaran berhenti menguntungkan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar bukan berarti menjadi pasif atau menyangkal pendapatmu. Ini berarti memilih meningkatkan kemampuan bertarungmu. Belajar menyimpan diam ketika tidak ada yang perlu didemonstrasikan. Mendengarkan tanpa mempersiapkan respon segera. Izinkan orang lain berpikir berbeda tanpa merasa itu merendahkanmu. Terkadang, pertunjukan kekuatan terbesar adalah tidak menanggapi dengan tenang, atau cukup menerima bahwa tidak semua perselisihan perlu diselesaikan. Memprioritaskan perdamaian di atas kemenangan adalah bentuk kecerdasan emosional yang mendalam. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Pada awalnya, dorongan untuk mengoreksi muncul sendiri. Namun, jika kamu berhenti sejenak, bernapas sebelum berbicara, kamu mulai memperhatikan sesuatu yang baru. Tubuh rileks, percakapan mengalir, koneksi menjadi lebih manusiawi. Kamu temukan bahwa kamu tidak kalah keberanian dengan tidak memaksakan pendapatmu. Sebaliknya, kamu mendapatkan rasa hormat dan ketenangan. Saat kamu berhenti berjuang untuk selalu benar, kamu mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan pikiran, kejernihan emosional, kehadiran nyata dengan orang lain. Kamu tidak lagi keluar dari percakapan melelahkan, tetapi lebih tenang. Tahun 2026 tidak perlu kamu menjadi benar dalam segala hal. Kamu tidak perlu memenangkan debat atau meyakinkan siapapun. Dunia membutuhkanmu datang dengan pikiran yang lebih ringan. Karena satu pikiran tenang berpikir lebih baik, hidup lebih baik, dan menua dengan lebih anggun. Ketujuh, kebisingan digital tanpa kontrol. Kita hidup di zaman di mana keheningan telah menjadi aneh. Notifikasi terus-menerus, pesan, jaringan media sosial yang menuntut perhatian setiap menit. Layar ponsel bergetar dan menyala, dan tanpa sadar, pikiranmu diseret dari tempatnya berada. Tidak ada jeda sungguhan, tidak ada jeda dalam. Bahkan saat sendiri, kamu tidak pernah merasa tenang. Ini adalah kebisingan latar belakang kehidupan modern. Bukan keras, tetapi gigih. Ia tidak berteriak, tetapi tidak pernah mati. Dan masalah terbesarnya bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan kurangnya kendali atasnya. Kamu bereaksi sebelum memutuskan, menjawab sebelum berpikir. Saat berpikir, kamu melompat dari satu rangsangan ke rangsangan lain tanpa menyelesaikan satupun. Pikiran terbiasa dengan fragmentasi. Hasilnya tidak terlalu kentara, tetapi sangat menghancurkan. Pikiranmu kehilangan kesinambungan.
Sulit berkonsentrasi pada satu ide. Refleksi mendalam menjadi tidak nyaman. Keheningan mulai menciptakan kecemasan. Kamu tidak lagi tahu bagaimana berdamai dengan dirimu sendiri, bahkan tanpa layar di antaranya. Dan ketika tidak ada keheningan, tidak ada kejelasan juga. Marcus Aurelius memperingatkan bahwa pikiran yang kacau tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Bagi kaum Stoa, perhatian adalah sumber daya suci. Kemana perhatianmu tertuju, nyawamu dipertaruhkan. Di dunia saat ini, sumber daya ini terus-menerus dijarah. Bukan karena niat jahat, melainkan karena kebiasaan membiarkan insentif apapun masuk ke dalam pikiranmu. Jika kamu membawa kebisingan ini hingga 2026, kamu akan memasuki tahun baru dalam keadaan lelah sebelum mulai. Bukan lelah fisik, melainkan dari pemikiran. Tidak mampu mendukung keputusan jangka panjang, tidak mampu mendengarkan pertanyaanmu sendiri, tanpa ruang untuk bertanya apa yang kamu inginkan, karena kamu selalu bereaksi terhadap apa yang orang lain inginkan darimu. Kamu tidak bisa membangun kehidupan sadar dari pikiran yang kewalahan. Tidak mungkin menemukan ketenangan di setiap menit yang terputus dan tidak bisa dihentikan. Tidak mungkin menua dengan tenang jika tidak pernah belajar berdamai dengan keheningan. Menghilangkan kebisingan digital tidak mengharuskanmu melarikan diri dari dunia atau menolak teknologi. Ia menuntut ketertiban dan maksud. Bersihkan ruang digitalmu seperti membersihkan ruangan yang kacau. Matikan notifikasi tidak penting. Kurangi waktu di media sosial. Pilih momen khusus untuk meninjau pesan alih-alih hidup tersedia sepanjang hari. Isyarat paling ampuh adalah ini. Pilih keheningan sebelum reaksi otomatis. Jangan balas langsung. Jangan perhatikan setiap peringatan. Merebut kembali hak untuk berpikir tanpa gangguan awalnya tidak nyaman. Sepertinya kamu kehilangan sesuatu. Padahal yang sebenarnya kamu kalah adalah dirimu sendiri. Ketika suara bising berkurang, sesuatu muncul. Kejelasan, kehadiran, pikiran yang lebih stabil. Kamu mulai mendengar pikiranmu sendiri dengan lebih jernih, mempertahankan suatu ide tanpa membuatnya runtuh, merasakan bahwa waktu kembali menjadi milikmu. Kamu tidak bisa memasuki 2026 dengan jernih jika pikiranmu selalu terseret ke 1000 arah. Ketenangan tidak datang sendirian, ia dilindungi. Dan di dunia berisik, memilih diam adalah tindakan kebijaksanaan mendalam. Karena hanya pikiran tenang yang bisa membimbing kehidupan dalam kedamaian. Kedelapan, pikiran negatif yang berulang. Pikiran negatif yang berulang adalah salah satu musuh paling umum dari ketenangan batin. Mereka tidak berisik dan tidak disertai peringatan. Mereka terus muncul berulang sampai menjadi bagian dari lanskap mental. Banyak orang selama bertahun-tahun percaya masalah mereka adalah kurangnya kesempatan, keberuntungan, atau dukungan, tetapi mereka jarang melihat ke tempat pertempuran sebenarnya terjadi. Dalam pikiran. Pikiran negatif tidak selalu menampilkan diri sebagai sesuatu gelap atau dramatis. Ia sering berupa frasa pendek, hampir tidak bersalah. Aku tidak cukup baik. Ini bukan untukku. Aku selalu berakhir dengan cara sama. Mereka tampak tidak berbahaya karena tidak berteriak. Mereka berbisik, dan justru karena itulah mereka bertahan. Ketika diulang, mereka tidak lagi sekadar pemikiran. Mereka menjadi kepercayaan dan keyakinan yang, seiring waktu, memandu setiap keputusanmu. Prosesnya lambat tapi tak kenal lelah. Pertama kamu ragu, lalu bertindak dengan energi lebih sedikit. Setelahnya menghindari mengekspos diri, lalu membenarkan pengunduran diri. Akhirnya, kamu simpulkan bahwa itu tidak pernah mungkin. Bukan karena kenyataan membuktikannya, melainkan karena pikiranmu sudah menulis akhirnya sebelum mulai. Pikiran manusia memiliki kecenderungan berbahaya, membingungkan yang sudah dikenal dengan yang benar. Banyak pemikiran ini bersembunyi di balik perbandingan. Kamu melihat kehidupan orang lain dan merasa semua orang bergerak maju kecuali kamu. Kamu yakinkan dirimu bahwa sudah terlambat, bahwa sekarang bukan waktunya lagi, bahwa kereta telah lewat. Ini bukan serangan frontal, melainkan pemakaian terus-menerus, seperti tetesan yang selalu jatuh pada titik sama sampai menembus batu. Dialog internal ini menjadi kebisingan latar belakang yang menyertai setiap upaya perubahan.
Bahkan ketika memutuskan melakukan sesuatu berbeda, suara itu seolah mengingatkanmu akan kegagalan masa lalu. Bukan untuk melindungimu, melainkan untuk membuatmu tetap pada yang dikenal. Pikiran lebih menyukai keamanan dari yang dikenal sebelumnya daripada risiko tidak diketahui, meski yang familiar itu menyakitkan. Kaum Stoa memahami mekanisme ini dengan kejernihan mengesankan. Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu, bukan karena pikiran mengendalikan dunia luar, melainkan karena mereka menentukan bagaimana kamu menanggapinya. Dua orang dapat mengalami situasi sama dan mengalami realitas sepenuhnya berbeda sesuai narasi yang mereka bangun dalam diri. Pikiran yang didominasi pikiran negatif tidak perlu musuh eksternal. Ia menjadi rintangannya sendiri. Mulailah bertindak seolah kegagalan tak terhindarkan. Dan ketika bertindak dari harapan itu, kamu akhirnya mengonfirmasinya. Bukan karena benar, melainkan karena tindakanmu sudah dikondisikan. Jika kamu menyeret pola pikir ini hingga tahun ini, tidak ada hal baru yang benar-benar bisa masuk ke hidupmu. Bahkan peluang akan dianggap ancaman. Kamu akan ragu-ragu, menunda, meyakinkan diri bahwa ini bukan waktu tepat. Lalu kamu akan bilang tidak ada yang berubah, tetapi yang tidak berubah bukanlah dunia, melainkan dialog yang kamu ulangi dalam dirimu. Menyingkirkan pikiran negatif berulang tidak berarti memasuki perang batin atau memaksakan berpikir positif sepanjang waktu. Stoikisme menawarkan jalan yang lebih tenang dan efektif. Pengamatan sadar. Setiap pikiran yang muncul dapat dilihat dari kejauhan, bukan sebagai perintah, melainkan peristiwa kondisi mental sementara. Ketika ide negatif muncul, kamu tidak perlu mempercayainya atau menolaknya segera. Cukup kenalilah. Itu ada. Kamu melihatnya, tidak memakannya, tidak mengubahnya menjadi kebenaran otomatis. Kamu bertanya dengan tenang, apakah ini fakta atau hanya interpretasi yang kupelajari? Tindakan sederhana ini sudah mengubah hubunganmu dengan pikiranmu. Mempertanyakan sebuah pikiran bukan untuk menyangkalnya, melainkan memeriksanya. Apakah ini benar-benar benar? Apakah aku punya bukti nyata atau hanya ingatan selektif? Apakah aku bereaksi karena takut atau dari perspektif rasional? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencoba meyakinkanmu tentang hal tidak penting. Mereka berusaha mengembalikan fungsi pikiran yang benar. Analisis, bukan kendali. Kedelapan, pikiran negatif yang berulang. Pikiran negatif yang berulang adalah salah satu musuh paling umum dari ketenangan batin. Mereka tidak berisik dan tidak disertai peringatan. Mereka terus muncul berulang sampai menjadi bagian dari lanskap mental. Banyak orang selama bertahun-tahun percaya masalah mereka adalah kurangnya kesempatan, keberuntungan, atau dukungan, tetapi mereka jarang melihat ke tempat pertempuran sebenarnya terjadi. Dalam pikiran. Pikiran negatif tidak selalu menampilkan diri sebagai sesuatu gelap atau dramatis. Ia sering berupa frasa pendek, hampir tidak bersalah. Aku tidak cukup baik. Ini bukan untukku. Aku selalu berakhir dengan cara sama. Mereka tampak tidak berbahaya karena tidak berteriak. Mereka berbisik, dan justru karena itulah mereka bertahan. Ketika diulang, mereka tidak lagi sekadar pemikiran. Mereka menjadi kepercayaan dan keyakinan yang, seiring waktu, memandu setiap keputusanmu. Prosesnya lambat tapi tak kenal lelah. Pertama kamu ragu, lalu bertindak dengan energi lebih sedikit. Setelahnya menghindari mengekspos diri, lalu membenarkan pengunduran diri. Akhirnya, kamu simpulkan bahwa itu tidak pernah mungkin. Bukan karena kenyataan membuktikannya, melainkan karena pikiranmu sudah menulis akhirnya sebelum mulai. Pikiran manusia memiliki kecenderungan berbahaya, membingungkan yang sudah dikenal dengan yang benar. Banyak pemikiran ini bersembunyi di balik perbandingan. Kamu melihat kehidupan orang lain dan merasa semua orang bergerak maju kecuali kamu. Kamu yakinkan dirimu bahwa sudah terlambat, bahwa sekarang bukan waktunya lagi, bahwa kereta telah lewat. Ini bukan serangan frontal, melainkan pemakaian terus-menerus, seperti tetesan yang selalu jatuh pada titik sama sampai menembus batu. Dialog internal ini menjadi kebisingan latar belakang yang menyertai setiap upaya perubahan. Bahkan ketika memutuskan melakukan sesuatu berbeda,
Suara itu seolah mengingatkanmu akan kegagalan masa lalu. Bukan untuk melindungimu, melainkan untuk membuatmu tetap pada yang dikenal. Pikiran lebih menyukai keamanan dari yang dikenal sebelumnya daripada risiko tidak diketahui, meski yang familiar itu menyakitkan. Kaum Stoa memahami mekanisme ini dengan kejernihan mengesankan. Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu, bukan karena pikiran mengendalikan dunia luar, melainkan karena mereka menentukan bagaimana kamu menanggapinya. Dua orang dapat mengalami situasi sama dan mengalami realitas sepenuhnya berbeda sesuai narasi yang mereka bangun dalam diri. Pikiran yang didominasi pikiran negatif tidak perlu musuh eksternal. Ia menjadi rintangannya sendiri. Mulailah bertindak seolah kegagalan tak terhindarkan, dan ketika bertindak dari harapan itu, kamu akhirnya mengonfirmasinya. Bukan karena benar, melainkan karena tindakanmu sudah dikondisikan. Jika kamu menyeret pola pikir ini hingga tahun ini, tidak ada hal baru yang benar-benar bisa masuk ke hidupmu. Bahkan peluang akan dianggap ancaman. Kamu akan ragu-ragu, menunda, meyakinkan diri bahwa ini bukan waktu tepat. Lalu kamu akan bilang tidak ada yang berubah, tetapi yang tidak berubah bukanlah dunia, melainkan dialog yang kamu ulangi dalam dirimu. Menyingkirkan pikiran negatif berulang tidak berarti memasuki perang batin atau memaksakan berpikir positif sepanjang waktu. Stoikisme menawarkan jalan yang lebih tenang dan efektif. Pengamatan sadar. Setiap pikiran yang muncul dapat dilihat dari kejauhan, bukan sebagai perintah, melainkan peristiwa kondisi mental sementara. Ketika ide negatif muncul, kamu tidak perlu mempercayainya atau menolaknya segera. Cukup kenalilah. Itu ada. Kamu melihatnya, tidak memakannya, tidak mengubahnya menjadi kebenaran otomatis. Kamu bertanya dengan tenang, apakah ini fakta atau hanya interpretasi yang kupelajari? Tindakan sederhana ini sudah mengubah hubunganmu dengan pikiranmu. Mempertanyakan sebuah pikiran bukan untuk menyangkalnya, melainkan memeriksanya. Apakah ini benar-benar benar? Apakah aku punya bukti nyata atau hanya ingatan selektif? Apakah aku bereaksi karena takut atau dari perspektif rasional? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencoba meyakinkanmu tentang hal tidak penting. Mereka berusaha mengembalikan fungsi pikiran yang benar. Analisis, bukan kendali. Seiring waktu, latihan ini menciptakan ruang interior kecil antara kamu dan apa yang kamu pikirkan. Dan di ruang itu, sesuatu mendasar terjadi. Kamu mendapatkan kembali kebebasan untuk memilih bagaimana bertindak. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis, tidak lagi terbawa oleh ide pertama yang muncul. Kamu menjadi lebih tenang, sadar, terkendali. Perubahan ini tidak terjadi semalam. Pengulangan menciptakan masalah, dan pengulangan juga diperlukan untuk melarutkannya. Tetapi setiap kali kamu tidak mengikuti pikiran negatif, kamu melemahkan pengaruhnya. Setiap kali kamu bertindak meski ragu, kamu mendobrak siklus. Sedikit demi sedikit, pikiran sadarmu belajar bahwa tidak semua yang kamu pikirkan layak ditaati. Menggapai masa depan dengan membawa pikiran negatif adalah cara bergerak maju dengan rem yang diinjak. Melepaskannya sekarang tidak menjamin kesuksesan segera. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hasil eksternal. Ia menawarkan sesuatu lebih berharga. Kejelasan, kedamaian batin, kemungkinan bertindak tanpa menyabotase diri dari dalam. Saat kamu berhenti percaya membabi buta pada pikiran negatifmu, sesuatu terlepas. Bukan semua masalah hilang, melainkan hubungan baru muncul dengan dirimu sendiri. Lebih ramah, jernih, tegas. Dan dari situ, setiap tahap kehidupan menjadi lebih layak huni. Menyingkirkan pikiran-pikiran ini sebelum mereka terus mendefinisikan dirimu bukan tindakan penyangkalan, melainkan kedewasaan. Ini menyadari bahwa kedamaianmu tidak bergantung pada mengendalikan dunia, melainkan belajar mengendalikan pikiranmu. Dan itu salah satu bentuk kebebasan terdalam yang bisa dijangkau seseorang. Kesembilan, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah salah satu kebiasaan paling diam sekaligus paling merusak dalam kehidupan modern. Ia tidak datang seperti pukulan, ia sudah menjadi kebiasaan. Kamu membuka layar, dan tanpa sadar,
Kamu mulai mengukur hidupmu dengan aturan yang bukan milikmu. Membandingkan diri terasa alami, hampir tak terhindari. Namun, dalam tatapan tabah, itu adalah jebakan halus yang merampas kedamaian, kejelasan, dan makna. Sifat perbandingan menyesatkan. Ia selalu berjanji orientasi, tetapi pada akhirnya menghasilkan kebingungan. Ia membuatmu percaya ada tempat yang seharusnya dikunjungi semua orang dalam ritme tepat, usia tepat untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebenarnya, ini adalah perlombaan tanpa garis finish. Ketika kamu berhasil menyusul seseorang, orang lain muncul lebih maju. Ketika kamu pikir kamu sudah baik, sepertinya ada yang lebih baik. Karena secara logika, tidak ada yang benar-benar menang. Selalu ada seseorang yang lebih muda, lebih cepat, lebih terlihat, lebih dikenal. Membandingkan diri dengan orang lain seperti berlari tanpa tahu arah. Masalahnya bukan mengamati orang lain, melainkan menggunakan hidup mereka sebagai cermin untuk menilai hidupmu. Disitulah kehilangan arah dimulai. Kamu berhenti mendengarkan apa yang benar-benar butuhkan dan mulai mengejar apa yang tampak berharga bagi orang lain. Sedikit demi sedikit, keputusanmu tidak lagi berasal dari kriteria sendiri, melainkan dari takut tertinggal. Perbandingan mendorongmu hidup bereaksi, bukan memilih. Salah satu konsekuensi lebih dalam adalah hilangnya nilai pribadi. Ketika terus-menerus membandingkan diri, harga dirimu terkait dengan faktor luar. Jika hari ini kamu berada di bawah seseorang, kamu merasa kurang berharga. Jika besok di puncak, kamu hanya senang sesaat. Perasaan seperti naik roller coaster membuatmu bergantung pada sesuatu yang tidak kamu kendalikan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa penilaianmu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milikmu. Niat dan tindakanmu. Segala hal lain rapuh. Ketika kamu mendasarkan nilaimu pada perbandingan, kamu menyerahkan stabilitas internal ke tangan orang lain. Dan yang paling penting, kemampuan menghargai prosesmu sendiri hilang. Setiap orang membawa cerita, konteks, luka, peluang berbeda. Membandingkan dirimu menghapus perbedaan-perbedaan itu. Ia memaksamu mengabaikan apa yang telah kamu atasi dan pelajari. Kamu mulai membenci kemajuanmu sendiri karena tidak sejalan dengan kemajuan orang lain. Jalan itu berhenti menjadi tempat pertumbuhan dan menjadi pengadilan tempat kamu selalu menghakimi diri sendiri dengan keras. Dari sudut pandang Stoik, sikap ini sangat tidak adil bagi diri sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak membuang energi mengkhawatirkan apa yang orang lain lakukan atau miliki, melainkan fokus bertindak sesuai dengan sifat dan prinsip kita sendiri. Saat membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu menyerah dengan ide itu, menjauh dari apa yang bisa kamu atur, dan menjadi terobsesi dengan apa yang di luar kendalimu. Menghapuskan kebiasaan ini sebelum 2026 tidak berarti mengisolasi diri atau hidup dengan mata tertutup. Ini berarti mengubah tolok ukur. Langkah pertama adalah berhenti terus-menerus melihat jalan orang lain. Bukan untuk meremehkannya, melainkan memahami bahwa itu bukan jalanmu. Setiap kali kamu sadar pikiran mulai membandingkan, jeda dan sadari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pengukuran ini membawamu lebih dekat pada kehidupan tenang atau justru memicu kecemasan? Langkah kedua adalah latihan sederhana namun kuat. Bandingkan dirimu hanya dengan versi dirimu sendiri dari kemarin. Bukan dari tempat permintaan, melainkan dari kejujuran. Hari ini aku sedikit lebih sadar dari sebelumnya. Sedikit lebih sabar. Sedikit lebih setia pada nilai-nilalku. Perbandingan itu masuk akal karena mengembalikan kendali padamu, menunjukkan kemajuan nyata meski lambat. Pertumbuhan sejati jarang spektakuler, hampir selalu diam. Rasa syukur memainkan peran sentral dalam proses ini. Bukan syukur dangkal, melainkan syukur mendalam sesuai kecepatanmu sendiri. Bersyukurlah bukan hanya atas apa yang telah kamu raih, melainkan juga siapa dirimu yang sedang dibangun. Terima kasih atas usahamu bahkan ketika hasil belum terlihat. Saat berlatih rasa syukur ini, perbandingan kehilangan paksa. Perhatianmu berhenti tertuju pada yang hilang dan berakar pada apa yang sudah ada. Penting dipahami bahwa perbandingan tidak akan hilang dalam sehari.
Kita hidup dalam budaya yang mendorongnya. Namun, kamu bisa memilih untuk tidak memberinya makan. Setiap kali kamu memilih kembali pada dirimu, kamu memperkuat kehidupan batin yang lebih stabil. Setiap kali kamu mengenali prosesmu sendiri, kamu menumbuhkan rasa hormat terhadap siapa dirimu. Memikirkan masa depan, khususnya dari perspektif ini, usia lanjut berubah semuanya. Kebahagiaan tidak datang dari memiliki melampaui yang lain, melainkan dari telah konsisten dengan diri sendiri, dari melihat ke belakang dan mengetahui bahwa kamu menghayati sesuai dengan nilai-nilaimu, bukan harapan orang lain. Dia yang belajar melepaskan perbandingan membangun kedamaian yang tidak bergantung pada tepuk tangan atau peringkat tak terlihat. Sebelum 2026, buatlah komitmen diam-diam ini pada diri sendiri. Berhenti hidup seperti peniru dan mulai hidup sebagai ekspresi autentik. Hidupmu bukan ringkasan prestasi orang lain atau persaingan permanen. Ini adalah proses tunggal yang pantas dapatkan perhatian, rasa hormat, dan kesabaran. Pesan terakhirnya jelas dan membebaskan. Tahun 2026 adalah jalanmu. Ini bukan perlombaan melawan yang lain. Ini kelanjutan dari perjalananmu sendiri. Ketika berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kamu mendapatkan kembali kebebasan untuk menjadi diri sendiri dalam ritme dan tujuanmu sendiri. Dan dalam kebebasan itu, menurut Stoikisme, ketenangan sejati dimulai. Sebelum memasuki 2026, pertanyaan terpenting bukanlah apa yang akan kamu dapatkan, berapa banyak yang akan kamu peroleh, atau berapa banyak tujuan yang akan kamu capai. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang bersedia kamu lepaskan? Karena masa depan tidak dibangun hanya dengan menambahkan hal baru, melainkan dengan membebaskan diri dari sesuatu yang tidak lagi menopang hidupmu. Kaum Stoa memahami bahwa keringanan di dalam adalah suatu bentuk kekuatan. Semua hal yang kamu bawa secara tidak perlu membentuk cara berpikir, memutuskan, dan hidupmu. Takut dipertanyakan, hubungan yang menguras, kebisingan terus-menerus, pikiran berulang yang membatasi, perbandingan yang mengalihkan. Tidak satu pun dari itu hilang dengan sendirinya saat tahun berganti. Mereka hanya hilang jika kamu memilih melepaskannya secara sadar. Apa yang kamu hilangkan dalam keheninganlah yang mendefinisikan keadaanmu di dalam. Tidak perlu kebisingan untuk mengubah arah. Tidak perlu mengumumkan keputusan atau memberikan justifikasi jarak. Transformasi terbesar dan terdalam terjadi tanpa saksi. Dan justru transformasi itulah yang menentukan apakah kamu sampai di 2026 dengan pikiran berat atau dengan perasaan kebebasan batin. Marcus Aurelius menulis bahwa kehidupan yang baik tidak bergantung pada keadaan eksternal, melainkan tatanan internal yang terjaga baik. Keteraturan itu tidak dicapai dengan akumulasi, melainkan dengan debugging, menghapus berlebihan, melindungi yang penting, belajar mengucap cukup untuk waktu. Kamu tidak butuh janji luar biasa, tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun, tidak perlu mulai dari awal. Kamu hanya perlu bertindak secara koheren, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan, pengunduran diri demi pengunduran diri. Karena di akhir tahun, tahun baru tidak akan mengubahmu. Kamulah yang memutuskan dengan beban seberapa berat untuk melewatinya. Dan ketenangan sejati datang ketika kamu paham bahwa hidup lebih baik tidak selalu berarti memiliki lebih banyak, melainkan membawa lebih sedikit.